Opini parenting yang ke-26. Kita sering sekali mendengar istilah orang tua hanya menitipkan anak-anaknya di sekolah kepada guru-gurunya, menuntut guru agar dapat merubah anak mereka menjadi lebih baik. Ayah bunda harus mengetahui bahwa tugas guru sebenarnya bukan tentang itu. Mengubah anak dalam konteks bahwa mereka harus menjadi sosok lain yang orang tuanya paksakan dalam persepsi orang tua. Itu akan menjadi hal yang sangat melelahkan. Dan pada akhirnya, ini rahasia dari setiap guru. Bahwa guru sebenarnya bukan ditugaskan untuk merubah anak. Namun, guru dipersiapkan untuk dapat membuat orang tua merubah mindset mereka dan lebih menerima anak mereka. Karena setiap anak memiliki potensi masing-masing dan kecenderungan kekurangan dan kelebihannya. Dari itu, setiap potensi-potensi itu yang harus dimaksimalkan oleh setiap guru, itu juga yang harus dimaksimalkan orang tua. Pastikan orang tua mengajarkan anak-anak untuk memaknai hidup mereka dan lebih banyak bersyukur dan bersabar terkait dengan keadaan. Penerimaan itu yang akan menjadikan suatu kekuatan dalam hidup anak-anak kita. Opini parenting yang ke-27. Orang tua sering sekali kebakaran jenggot ketika anak-anak kita mulai membuat masalah. Hal ini terkait dengan bagaimana orang tua juga harus belajar fokus konseling. Fokus konseling adalah terkait dengan bagaimana kita mulai dapat belajar untuk fokus terhadap inti masalah, bukan cabang masalah. Cabang masalah adalah hal-hal yang biasanya rumit dan juga kita pikirkan lebih baik daripada intinya. Justru intinya yang sering kita lupakan, bahwa setiap anak ketika membuat masalah juga pasti ada intinya. Hal-hal yang pasti akan menjadi suatu penyelesaian jika kita fokus terhadapnya. Contohnya ketika anak-anak kita memukul temannya, kita akan mulai untuk mencari cabang-cabang dari masalahnya. Kita mulai untuk menyalahkan sosok-sosok yang ada di sekitarnya, tidak fokus terhadap masalahnya. Bahkan ketika itu juga sering sekali terjadi pertengkaran orang tua karena konflik dari anak. Padahal itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya bagaimana anak mulai untuk belajar untuk penerimaan dan juga untuk mulai bisa bersabar dan memperlakukan temannya dengan baik. Interaksi sosial inti masalahnya bahwa anak-anak sedang berproses dengan dirinya dan juga apa yang baru mereka temui terkait dengan konflik sosial. Jadi setiap orang tua harus mulai belajar terkait dengan fokus konseling. Opini parenting yang ke-28. Orang tua harus mulai menyadari bahwa mereka adalah sumber kebahagiaan utama anak. Orang tua yang bahagia akan membuat anak juga lebih mudah untuk bahagia. Namun sebaliknya, orang tua yang tidak bahagia dengan hidup mereka dapat menjadi juga sumber kesedihan untuk anak-anak mereka. Karena kesedihan dan juga kebahagiaan anak pasti berawal dari orang tuanya. Orang tua akan dapat memaksimalkan segala bentuk potensi kebahagiaan anak jika mereka bahagia. Ayah bunda, pastikan kebutuhan utama anak adalah orang tua yang bahagia. Jadi kita harus mulai untuk membahagiakan diri kita sebelum kita membersamai anak-anak kita. Itu pun yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah mereka. Karena guru-guru pun harus dalam kondisi bahagia ketika mendidik. Begitupun orang tua, 24 jam per 7 harusnya dapat dimaksimalkan dengan lebih bahagia karena anak-anak membutuhkan itu. Pada akhirnya orang tua yang tidak dapat membahagiakan dirinya juga tidak dapat membahagiakan anak-anak mereka. Opini parenting yang ke-29. Sumber belajar anak yang pertama bukan terkait dengan contoh dan juga pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh orang lain di luar rumah. Justru anak belajar pertama kali dari apa yang disebut dengan perlakuan orang tua terhadap mereka. Pastikan kita dengan bijak memperlakukan anak sehari-hari dengan baik. Dan juga itu yang akan menjadi hal-hal yang mereka pelajari, di mana anak-anak akan menilai, mulai untuk mencontoh dan juga mempraktekkan apa yang kita telah lakukan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita adalah peniru yang baik dan kita adalah sosok yang pertama kali ditiru oleh anak-anak kita. Jadi ayah bunda mulailah stop untuk menyalahkan orang-orang di luar rumah. Sebenarnya kitalah yang mendidik karakter dan juga bagaimana sikap mereka dalam menjalani hidup. Kita juga yang memperlakukan mereka yang akhirnya membuat mereka berlaku seperti apa yang telah kita contohkan dalam kehidupan mereka. Mulailah bijak dalam memperlakukan anak, menerima mereka dan juga menjadi contoh yang baik untuk mereka. Opini parenting yang ke-30. Orang tua harus mengenal ini. Kunci kebahagiaan utama orang tua adalah berhenti membanding-bandingkan anak. Ketika kita membanding-bandingkan anak kita, disitulah kita akan mulai resah, gelisah, dan juga cemas terkait dengan masa depan anak-anak kita. Disitu juga kita akan kehilangan penerimaan kita dan rasa syukur kita memiliki anak-anak kita. Membandingkan anak adalah salah satu ciri bahwa orang tua sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di situ juga penerimaan kita sebagai orang dewasa terhadap anak harus lebih besar daripada penerimaan anak terhadap kita. Kita tidak boleh egois sebagai orang tua memaksakan segala bentuk kehendak kita terhadap anak, sedangkan anak-anak dipaksa untuk dapat selalu mengerti kita. Di situ justru terbalik, orang tua yang harus dapat lebih baik dalam mengendalikan diri untuk lebih bijak memberikan penerimaan terbaik kita terhadap anak-anak kita.